Halo Cancer, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan ataupun finansial ya. Kartu yang keluar adalah The Fool, 50-50. Ketika kartu The Fool keluar, ini menunjukkan seseorang yang loncat dari jurang untuk mendapatkan bintang, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan hal yang pasti untuk mendapatkan bintang yang ada di langit. Kalau misalnya sampai loncat, kalau misalnya sampai melakukan sesuatu hal yang cukup drastis atau melakukan sesuatu hal yang berbeda, maksudnya meninggalkan si zona nyaman itu, tandanya si bintang ini harus benar-benar sesuatu yang dilakukan ini, tujuanmu harus benar-benar mantap. Itu harus kamu yakin itu yang mau kamu kejar, karena jangan jadi orang yang udah ngambil keputusan terus pada saat hasilnya nggak sesuai dia nggak mau terima hasilnya. Ada aksi, ada reaksi gitu ya. Ada keputusan, ada konsekuensi. Semua yang kita lakukan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Karena itu sebaiknya ketika kartu The Fool keluar, kalau misalnya kamu pengen melakukan suatu hal yang berbeda dari yang lain atau dari yang kemarin-kemarin biasa kamu lakukan, either itu kamu mau masuk ke bidang usaha baru, either kamu mau belajar investasi, either kamu mau punya hobi baru ataupun skill baru, which is itu biasanya bisa berpengaruh terhadap pekerjaan kamu, belum tentu sekarang, tapi bisa jadi akan di masa depan gitu ya. Skill baru ini harus sadar bahwa yang kita lakukan itu pasti nanti ada buntutnya gitu. Ibaratnya kalau kita nanam pasti akan ada benihnya. Dan kalau kita bikin sebuah keputusan, harus bisa menerima tanggung jawabnya gitu. Ini bukan berarti nggak boleh ya, gitu. Bukan berarti suatu hal yang harus kita jauhi gitu. Tapi harus kita lakukan dengan aware. Jangan jadi orang yang, kok jangan. Dilarang menggunakan kata jangan. Berhati-hati menjadi seseorang yang impulsif. Impulsif itu mendadak gitu ya. Tiba-tiba belok kanan, nggak ngasih sen. Tiba-tiba belok kiri gitu, bahaya. Khawatirnya nabrak. Tapi kalau siap dengan konsekuensinya, ya silakan. Hidup kan pilihan ya. Lalu yang kedua yang kita bacakan adalah percintaan Cancer. Kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune. Kita nggak bisa ngarepin relasi itu bisa statis, bisa terus-terusan seperti itu, karena ya that's life gitu. Hidup itu kan selalu naik turun, selalu berganti. Mungkin kalau misalnya kamu lagi sibuk, nggak bisa full time ngasih perhatian ke pasangan gitu. Pasangan pun seperti itu. Ataupun mungkin situasinya berbeda karena bisa jadi pasangan harus fokus dulu ke keluarganya atau ke kuliahnya, ke apapun gitu ya. Kita harus sadar bahwa menikah, berpasangan, entah itu pacaran ataupun menikah, nggak berarti kita merantai dua jiwa untuk barengan gitu. Tapi kita bisa aja gandengan gitu. Kita pergi ke satu tujuan yang sama. Pada saat kita harus renggang dulu gitu, harus melepaskan tangan, toh kita tetap berjalan ke arah yang sama gitu. Sama-sama sibuk dengan dirinya sendiri dulu, dengan fokus dan tujuan dulu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya memang roda yang berputar ini bikin kamu nggak nyaman, ya kita atur strategi. Karena nggak semua hal bisa nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita ubah, yang bisa kita tentukan biasanya adalah pemikiran kita sendiri, tindakan kita sendiri, dan juga perasaan kita sendiri. Jadi jangan ngerasa bahwa wah dia kan pacar gue, harus bisa aku kendaliin dong, dia harus nurut sama aku dong. Harus sadar tiap orang punya ego masing-masing, punya hidupnya sendiri, punya perasaan sendiri, dan itu juga penting, sangat penting. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Cancer. Kartu yang keluar adalah Justice. Kartu Justice ini menunjukkan adanya keadilan. Ketika kartu nasihat Justice keluar, ini biasanya kita diminta untuk menyeimbangkan segala energi dalam hidup kita karena ada yang kurang seimbang. Jadi kayak yang misalnya nih terlalu banyak lemburnya nih, terlalu banyak begadangnya nih gitu. Kasihan badannya, harus diseimbangin gitu ya. Karena kartu nasihat ini, kartu Justice ini tentang nimbang-nimbang kanan dan kiri, dan banyak sekali unsur yang terkait dengan keadilan kan. Orang tuh satu bukti bukan bukti gitu ya. Terus kita juga harus yakin bahwa yang sudah dilihat ini benar-benar 360. Jangan cuma ngelihat dari sudut pandang kita aja yang cuma bisa ngelihat ke depan gitu ya. Tapi kalau dari atas ngeliatnya seperti apa gitu.
Karena itu dalam kartu justice ini intinya kan adalah timbangan. Timbangannya jangan sampai berat sebelah, dan yang paling utama adalah jangan lupa adil sama diri sendiri. Baik itu dalam hal pekerjaan, dalam hal relasi dengan teman ataupun bahkan keluarga, atau juga sama pasangan, diri sendiri pun harus diperlakukan dengan adil. Contohnya nih, kita ngalah terus sama pasangan. Bahkan pada saat dia salah pun kita tetap ngalah dan kita yang minta maaf. Apakah itu adalah hal yang paling bagus buat relasi? Apakah pasangan jadi dibiarkan begitu saja gitu ya? Kan jadi nggak bagus. Ibaratnya kita ngasih permen terus ke anak kecil, nanti dia sakit gigi, ntar dia diabetes, ntar dia obesitas gitu kan. Tidak selamanya yang seperti itu bagus. Jadi kita harus adil sama diri kita sendiri juga. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.